Lanjut. Oh, berarti di sini nggak ada nih? Biar tuh. Biar dari penting ada mereka. Terus sudah selesai kita. Pronoun function atau fungsi dari pronoun. Terdapat 5 fungsi di pronoun. Yang pertama subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Jangan ribut toh, jangan ribut, astaga. Yaitu untuk menggantikan orang atau benda pada posisi subjek. Untuk objek pronoun yaitu untuk menggantikan orang atau benda pada posisi objek. Possessive adjective tidak digunakan untuk menggantikan kata benda, melainkan untuk memodifikasi atau memberi penjelasan sederhana tentang sifat. Yang keempat, possessive pronoun digunakan sebagai kata ganti kepemilikan. Dalam penggunaan possessive pronoun tidak dapat diikuti oleh kata benda. Yang kelima, reflexive pronoun. Reflexive pronoun berfungsi menjelaskan sesuatu yang dilakukan kepada diri sendiri. Contohnya. Oke. Contoh dari subject pronoun. Contoh kata subject pronoun I, you, we, they, she, dan he. Contoh kalimatnya seperti I can play piano very well. Nggak ada di situ. Oh ini adjektifnya. Oke. Nggak kelihatan. Yang ketiga yaitu adjective. Adjective are used to provide information on noun and pronoun. Pengertian adjektif merupakan kata sifat yang digunakan untuk memberikan keterangan pada noun maupun pronoun. Adjective sentence is beautiful, big, high, and amazing. Example, my house is big. Adjektif dari contoh pertama terdapat di kata big. And contoh kedua, that it is so beautiful. Dan contoh kalimat adjektif di contoh kedua yaitu terdapat di kata beautiful. Materi keempat yaitu mengenai clause. A clause is a group of words in which there must be a subject and a predicate. Clause merupakan sekelompok kata di mana di dalamnya harus ada subjek dan juga predikat. Contohnya di kalimat subjek itu ada he dan Anissa. Di kalimat di predikatnya ada sings dan is sleeping. In addition to the subject and predicate, clause can also be added with adverbs that can complete the meaning of a sentence. Selain subjek dan predikat, clause juga bisa ditambahkan kata keterangan yang dapat melengkapi dari suatu kalimat. Basically, clause are divided into two, namely independent clause and dependent clause. Pada dasarnya, clause dibagi menjadi dua, yaitu independent clause dan dependent clause. Lanjut ke types of clause atau jenis-jenis clause. Yang pertama itu independent clause. An independent clause can stand alone as a sentence. The type of sentence that consists of one independent
clause is called a simple sentence? Type. Oh, salah. Independent clause merupakan klausa yang dapat berdiri sendiri menjadi suatu kalimat. Kalimat yang dihasilkan oleh independent clause disebut dengan simple sentence. Oke. Terus Bukan lanjutannya itu. ada tuh di bawahnya, itu yang paling penting. Nah, itu. Itu yang paling penting. Klausa berbahasa Inggris dapat dikombinasikan dengan menggunakan independent clause. Oh, itu lanjutannya. English clauses can also be combined with other independent clauses. English clause can also be combined with other independent clause to form a compound sentence where the two clause are combined with. Nah, ini sebenarnya prinsipnya sama ya dengan bahasa Indonesia. Jadi dikatakan di sini adalah bagus ini. Siapa yang ngambil sumber ini, tepuk tangan dulu. Ini sudah bagus sumbernya. Terima kasih. Saya sendiri di sini. Jadi di sini Masalah saya Solo ini saya. bahwa klausa independen itu dapat dicampur dengan klausa-klausa yang lain. Kelihatan sedikit nongol-nongol. Saya sendirian nih. Klausa majemuk. Apa yang indikatornya itu kalau klausa independen itu dia bisa menggunakan coordinating conjunction. Nah, for and more but or yet so. Hanya menggunakan tambahan koma. Sudah di tengah. Conjunctions Kelihatan. misalnya therefore, nah seperti itu. Tapi independent klausa itu Saya tinggal baca. makanya itulah sebabnya dia dinamakan independent clause. Independent clause. Presentasi. Dia di samping independent clause, klausa yang bergantung bisa ditambahkan dengan menggunakan coordinating conjunction, semicolons, atau adverbial conjunction. Ya, lanjut. Silakan. Binyakan nih kayaknya. Silakan lanjut lagi. Lanjut. Belum selesai. Masih puji tadi. Lanjut. Lanjut nih. Example simple sentence. Ini ininya. Mana? Pertanyaannya. Jalan bokep. Contoh soalnya kurang ngajar. Ayo. Contohnya mana? Dipanggil kamu Tejal. She prefers simple sentence. Iya. She prefers mangoes to orange. Mangoes. Kalimat sederhana. Dia lebih suka mangga daripada jeruk. Iya, betul. Selanjutnya, Dan kalimat compound majemuk. sentence. Yang pertama, I like that bag, but I have no money. Artinya, artinya aku suka tas itu, tapi aku tak punya uang. Yang poin B, lanjut. I'm not really hungry. However, I want some ice cream.
Saya tidak benar-benar lapar, namun aku ingin beberapa es krim. Saya ingin makan es krim. Oh iya. Lanjut. Yang kedua yaitu dependent clause. Dependent clause contains subject and predicate, but cannot express a complete thought because this clause is preceded by a word called subordinator, which causes the meaning of the clause to hang. Ya, udah. Artinya dependent clause merupakan klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Dependent clause harus dilengkapi dengan subjek dan predikat, tetapi clause ini tidak bisa dipakai untuk menyatakan suatu pikiran yang utuh. Terus? This English clause must be connect or combined with an independent clause into a type of sentence called a complex sentence to make it make sense, or its meaning can be understood in its entirety. They are the three basic types of dependent clause, namely Type, basically. klausul. Oh, bahasa Inggris ini. Klausul bahasa Inggris ini harus dihubungkan atau dikombinasikan dengan klausa independen ke dalam jenis kalimat yang disebut kalimat kompleks untuk membuatnya masuk akal. Iya. Atau maknanya dapat dipahami secara keseluruhan. Oke. Ada 3 jenis dasar klausa yang bergantung, yaitu noun clause, adjective clause, dan adverbial clause. Clause consist of nouns or pronouns in a sentence. Oh, ini. Noun clause berfungsi sebagai kata benda atau kata ganti di dalam suatu kalimat. Adjective clause like adjective that explain nouns or pronouns in the main clause. Artinya, adjective clause berfungsi untuk menjelaskan noun, pronoun yang ada pada main clause. Yang ketiga, adverbial clause. Adverbial clause provide information about verbs, adjective, or adverbs in the main clause. Adverbial clause berfungsi untuk memberikan informasi mengenai verb, adjektif, atau adverb yang ada di main clause. Example, noun clause. Ada di sini. Ada di sini. Noun clause. I listen careful to what she said. Information, noun clause acts as a noun object of preposition to. Saya mendengar dengan cermat apa yang dikatakan. Saya mendengarkan dengan cermat apa yang dia katakan. Informasi kata benda bertindak sebagai kata benda. Benda berposisi ke. Yang kedua, adjective clause. I like the book that you just read. Information. Yang mana nomor satu itu? Nounnya ada di what she said to. Nounnya adalah she, noun clause-nya adalah what she said to. Ya, preposisinya adalah to. Iya. Yes. Lanjut. Lanjut. Okay.
Yang kedua, adjective clause. I like the book that you just read. Information, the adjective clause describes the noun. Direct object. Saya suka buku yang baru saja Anda baca. Informasi kata sifat menggambarkan kata benda, benda langsung buku. Jadi adjective clause-nya terdapat di that you just read, sedangkan di clause-nya di that you just, adjektifnya ada di read. Oke, dengerin. Jadi book di sini adalah noun-nya. Nah, adjektif yang dimaksud di sini, adjective clause-nya itu that you just read, itu dia itu menjelaskan daripada buku. Buku yang mana? Buku yang baru saja kamu baca, begitu. I like the book. Book ini adalah noun-nya, that you just read ini adalah adjective clause-nya. Jadi adjektifnya yang mana ini? Jadi adjektifnya kita taruhlah adjektifnya di sini adalah read. Kita baca itu dulu ya. Nah, kemudian read ini dia banyak kata-katanya, makanya kita sebut dengan that you just read. Atau misalnya gini, oh I like your mascara that you just apply. Apply di sini adalah kata sifatnya. Jadi saya suka maskara yang kamu pakai. Nah, atau kita bisa ganti. Jadi kata adjektif di sini dia itu lebih ke adjektif yang sudah dimodifikasi. Misalnya limited. Oh, I like the book that limited by the publisher. Oh, saya suka buku yang dibatasi sama si penulisnya. Limited itu adalah adjektifnya. That limited by the publisher itu adalah klausal adjektif. Buku yang mana? Intinya setiap buku yang dibatasi oleh si penerbitnya. Kenapa? Karena kalau misalnya dibatasi sama si penerbitnya berarti mereka niat buat buku itu gitu. Lanjut. Number 3, adverbial clause. You were sleeping when she arrived. Information, the adverbial clause provide information about the verb were sleeping. Artinya, kau sedang tidur saat dia tiba. Informasi klausa keterangan memberikan informasi tentang kata kerja sedang tidur. Berarti klausa adverbialnya yang mana? Di adverbialnya di when arrived, di arrived. Iya, when she arrived. Oke, hati-hati ya kalau untuk adverbial clause sama adjective clause. Karena rata-rata untuk adjective clause juga itu menggunakan kata kerja. Coba lihat, itu adalah kata kerja kan. Tetapi di depannya itu kalau adjective clause itu dia umumnya menggunakan kata sifat. Misalnya like. Like itu adalah kata sifat seperti itu. Tetapi kalau adverbial clause, karena adverb itu berfungsi menjelaskan kata kerja, maka yang digunakan di depannya itu adalah kata kerja. Sleeping. Itu saja pembedanya gitu. Selama di depannya menggunakan kata kerja berarti oh ini adverbial clause. Kenapa? Karena adverbial itu berfungsi untuk menjelaskan kata kerja. Oh, kalau selama di depannya dia itu menggunakan kata sifat, oh ini maksudnya adalah adjective clause. Karena fungsinya adjective itu adalah menjelaskan kata benda atau seperti itu. Noun atau kata sifat seperti book, like. Intinya dia itu misalnya
Kita buat kalimat dalam bahasa Indonesia. Oh, saya suka memanjat pohon mangga. Nah, itu kita menggunakan kata memanjat karena berasosiasi dengan pohon. Kalau kita menggunakan kata mendaki, berarti dia berasosiasi dengan gunung. Paham maksudnya? Nah, Paham, seperti Miss. itu. Paham. Lanjut. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada moderator. Dimainkan. Terima kasih kepada Saudara Agus yang telah memaparkan materi tentang part of speech, yaitu tentang noun, pronoun, adjektif, sama clause. Langsung dari teman-teman ada pertanyaan? Tolong diresen kalau ada pertanyaan. Tetap sih ada kalau. Bu, dibuka sesi pertanyaan enggak, Bu? Kalau enggak, alhamdulillah. Semoga sedikit yang bertanya. Cuman satu aja pertanyaan. Maaf diralat. Satu. Satu kalau kita nggak cepat selesai. Coba di display slide Yang pertama. luar kayaknya. Kalian di jalan kita Miss, kasih pertanyaan tidak, Miss? Sudah. Coba display slide nomor 2. Nomor 2. Balik nomor 2 lagi. Pronoun. Yang nomor 2 kan pronoun. Pronoun. Ya, nomor 2 bisa pronoun juga. Pronoun. Noun. Yang nomor 2 pronoun. Ya, nomor 2 pronoun. Nomor 2 pronoun. Itu bagus. Jadi B. Ini. Coba dibuat tabelnya dalam bentuk vertikal. Horizontal itu datar ya. Horizontal itu datar. Pronoun meaning as a noun. Pronoun is a word that is used to replace a noun. Noun itu digunakan untuk mereverse daripada noun. Misalnya pronounnya adalah Sinta. Misalnya nounnya adalah Sinta. Pronounnya adalah friendly person. Dibikin contohnya yang vertikal, ini kan horizontal, tapi tidak tahu gimana contohnya. Guys, kan keluarlah. Jadi menggunakan data seperti ini. Jadi ini saya yang tulis. Jadi ini aktif, kemudian pasif, kemudian posesif, refleksif. Ada kan itu aktif misalnya I, kemudian pasif misalnya me, posesif misalnya my, kemudian refleksif misalnya myself. Ini anak ya. Mereka masuk duluan. Bahkan aja yang itu. Coba semua kita tuh. Bisa dihapus itu. Aku hapus ya. Kok kagak bisa terhapus? Oh ini. Sudah dipahami maksud saya? Bantu dulu. Ditambahkan tabelnya. Macam ini subjek pronoun kan yang I. Ini tuh. Objek pronoun ini me. Yang posesif ini pakai my. Yang ini kan adjektif, posesif pronoun ini pakai contoh mine, yours, ours. Terus refleksif pronoun ini pakai myself, yourself. Ini contohnya ini. Ke bawah.
Gantian lah. dibuat ditambahkan lagi satu satu slide Dalam bentuk slide. Itu berarti buat tabel lagi di tuh. bawah namun Sampai jam 7. Oh, dari contohnya ini. Ini surat terima. Contoh dari fungsi ini. Surat terima. Wih, jauh. Malah buah dekat sini ya. sampai sini sampai kelompok ini saja kah untuk pertemuan pertama kelompok 1 saja kah? Dua kelompok, Bu. Kelompok, Bu. Sama kelompok 2, Bu. Kelompok, Bu. Oke, jadi kelompok 2 sudah siap. Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap. Siap katanya, Bu. Sudah. Oke, kita lanjutkan ke kelompok 2. Rekamannya dimatikan saja. Nanti hasil rekamannya disimpan, diupload di YouTube-nya. Ini tadi di record tidak? Stop. Dipahami? Rekamannya disimpan, diupload di YouTube-nya. Link YouTube-nya itu kemudian di-list lagi. Kelompok 1. Daftar kelompok yang telah melakukan presentasi. Di-upload di Drive semua PPT-nya. Kemudian link Drive-nya di-copy, dimasukkan ke grup. Kemudian link video hasil upload-nya yang di YouTube itu dimasukkan juga di grup. Jadi ada link Drive sama link YouTube kalau sudah melakukan presentasi supaya teratur ya. Dimatikan rekamannya, Dek. Sudah, Miss. Itu tuh. Sekian dari kelompok kami. Kita mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita ini sama-sama belajar. Mohon maaf. Sekian, terima kasih dari kelompok 1. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok 1. Saya Saya Hiri. Giri. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rob, Rival. Memang